Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Saputra, NIM 2112230087. Oke, baiklah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan, dan kemiskinan yang berjudul pada materi pentingnya pertumbuhan ekonomi. Oke, langsung saja kita masuk ke materi pada pertumbuhan ekonomi. Selama lebih dari 2 dekade yang lalu, fokus perhatian ekonomi dunia ditujukan pada berbagai macam upaya guna untuk meningkatkan pertumbuhan pendapatan nasional real. Para ekonom juga memandang bahwa pertumbuhan pendapatan nasional real ini dapat digunakan sebagai sebuah ukuran perekonomian pada suatu negara. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap sifat-sifat dan sebab-sebab terjadinya pertumbuhan ekonomi itu sangatlah penting untuk diperdalam dan dipelajari. Mengapa demikian? Karena pada bagian ini kita akan membahas tentang konsep dasar teori pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan kerangka analisis. Oke, karena di sini membahas tentang pentingnya pertumbuhan ekonomi, mari kita simak apa sih peran-peran penting yang terdapat pada pertumbuhan ekonomi sehingga para ekonom dunia itu ditujukan pada berbagai macam upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi ini. Oke, mari kita bahas. Nah, adapun peran penting pada pertumbuhan ekonomi ini yakni untuk mengukur kesejahteraan masyarakat pada suatu negara. Dengan tumbuhnya ekonomi, maka negara tersebut semakin maju yang biasanya ditandai oleh tingginya pendapatan nasional pada suatu negara, rendahnya tingkat kriminalitas, dan tingginya tingkat pendidikan pada suatu negara. Oke, setelah membahas pentingnya pertumbuhan ekonomi, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu faktor-faktor penyebab pertumbuhan ekonomi. Nah, apa sih faktor-faktor yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi? Mari kita bahas. Nah, adapun faktor-faktor yang termasuk dalam pertumbuhan ekonomi, yang pertama yaitu ada akumulasi modal. Akumulasi modal ini adalah sebuah hal yang termasuk dalam investasi baru yang berwujud tanah ataupun lahan, peralatan fisik seperti mesin-mesin, dan sumber daya manusia. Oke, akumulasi modal ini akan terjadi jika ada bagian dari pendapatan pada masa yang sekarang ditabung dan kemudian diinvestasikan untuk dapat memperbesar output pada masa yang akan datang. Jadi, pabrik-pabrik, mesin-mesin, peralatan-peralatan, dan barang-barang baru akan meningkatkan stok modal fisik suatu negara, yaitu jumlah nilai real yang bersih dari semua barang-barang modal produktif secara fisik, sehingga pada gilirannya akan memungkinkan negara tersebut untuk mencapai tingkat output yang lebih besar. Nah, yang kedua yaitu ada pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk dalam hal ini yang berhubungan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja secara tradisional dianggap sebagai faktor-faktor yang positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi. Mengapa? Karena hal tersebut bisa berarti dengan semakin banyaknya jumlah angkatan kerja berarti semakin banyak pasukan tenaga kerja. Yang kedua yaitu semakin banyak jumlah penduduk akan meningkatkan potensi pasar domestik. Namun apa yang perlu dipertanyakan? Oke, yang perlu dipertanyakan adalah apakah peningkatan penawaran tenaga kerja yang cepat di negara sedang berkembang itu akan berpengaruh positif atau negatif terhadap kemajuan ekonomi? Oke, langsung kita jawab. Itu tergantung pada kemampuan sistem ekonomi tersebut dalam menyerap dan mempekerjakan tambahan tenaga kerja tersebut secara produktif. Kemampuan tersebut tergantung pada tingkat dan jenis akumulasi modal serta tersedianya faktor-faktor lain yang dibutuhkan, seperti misalnya keahlian manajerial dan administratif. Oke, faktor yang berikutnya yaitu ada pula kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi merupakan suatu faktor yang paling penting bagi pertumbuhan ekonomi. Dalam bentuknya yang paling sederhana, kemajuan teknologi ini disebabkan oleh adanya cara-cara baru ataupun cara-cara lama yang diperbaiki dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan tradisional seperti cara menanam padi, membuat pakaian, ataupun membangun rumah. Oke, baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan.
dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fian Radiansa, NIM 211223 Baik, saya akan menjelaskan materi tentang masalah distribusi dan aspek pokok dalam distribusi pendapatan. Baik, ada masalah dalam distribusi pendapatan dan kemiskinan. Cara menganalisisnya adalah menggunakan kurva kemungkinan barang atau disebut VVC, atau batas kemungkinan disebut dengan VVF. Dalam menggambarkan kurva tersebut, dalam barang perekonomian dibagi menjadi dua. Ada barang pokok kebutuhan, itu ada namanya seperti pakaian, seperti kebutuhan pokok, dan juga ada yang namanya barang-barang mewah, itu seperti mobil mewah, televisi, dan sebagainya. Dan selanjutnya saya akan menyampaikan tentang aspek pokok dalam distribusi pendapatan. Jadi di dalam aspek pokok dalam distribusi pendapatan itu di dalam 3 aspek pokok dan satu ada namanya itu paling utama ada distribusi aset. Jadi pendapatan kalau distribusi aset itu adalah contohnya seperti misalnya modal, seperti mesin produksi. Jadi dalam distribusi aset ini semakin banyak barang akan semakin banyak memiliki pendapatan. Dan ada juga poin kedua itu strategi pembangunan, dan poin ketiga itu ada namanya pendidikan fisikal. Sekian yang dapat saya sampaikan, dan nanti akan dilanjutkan oleh teman saya nanti. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4. Masalah, penyebab, dan indikator kemiskinan. Yang pertama, masalah kemiskinan. Masalah kemiskinan memiliki 2 aspek. Yang pertama, aspek primer, yaitu berupa miskin aset, organisasi, sosial politik, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kedua, aspek sekunder, yaitu berupa miskin terhadap jaringan sosial, sumber-sumber keuangan, dan informasi. Menurut Fernandes, tahun 2001, beberapa ciri masyarakat miskin ditinjau dari berbagai aspek, yaitu 1. Aspek politik, tidak memiliki akses ke proses pengambilan keputusan yang menyangkut hidup mereka. Yang kedua, aspek sosial, tersingkir dari institusi utama masyarakat yang ada. Yang ketiga, aspek ekonomi, rendahnya kualitas sumber daya manusia, termasuk kesehatan, pendidikan, dan keterampilan. Yang keempat, aspek budaya atau nilai, terperangkap dalam budaya rendahnya kualitas SDM, seperti rendahnya etos kerja. Lalu penyebab kemiskinan. Faktor-faktor penyebab kemiskinan. Yang pertama, laju pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak sebanding dengan laju pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, masyarakat pengangguran meningkat. 3. Pendidikan yang rendah. 4. Terjadinya bencana alam. 5. Distribusi pendapatan yang tidak merata. Selanjutnya, indikator kemiskinan. Yang pertama, tingkat konsumsi beras. Penduduk pedesaan dengan konsumsi beras kurang dari 240 kg per kapita per tahun dapat digolongkan sebagai penduduk miskin. Sedangkan untuk daerah perkotaan adalah 360 kg per kapita per tahun. 2. Tingkat pendapatan. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 500 meter persegi, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah 600.000 per bulan. 3. Indikator kesejahteraan rakyat, yaitu kesehatan,
konsumsi makanan dan gizi, pendidikan, kesempatan kerja, perumahan, jaminan sosial, sandang, rekreasi, dan kebebasan. 4. Indeks kemiskinan manusia, yaitu tingkat kehidupan, tingkat pendidikan dasar, tingkat kemampuan ekonomi, tingkat kemapanan ekonomi. Sekian materi 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dewi Sari, NIM 2112230099, kelas RSF 3 Sungai Lilin. Pelajaran ekonomi pembangunan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep bab 10 nomor 1, konsep dualisme. Dualisme merupakan suatu konsep yang sering dibicarakan dalam ekonomi pembangunan, terutama kalau kita membicarakan kondisi sosial ekonomi NSB. Konsep ini menunjukkan adanya perbedaan antara bangsa-bangsa kaya dan miskin, dan perbedaan antara berbagai golongan masyarakat yang semakin meningkat. Pada dasarnya, konsep dualisme mempunyai 4 karakteristik pokok, yaitu 1. Dua keadaan yang berbeda di mana satu keadaan bersifat superior. 2. Kenyataan hidup berdampingan. Dua keadaan yang berbeda tersebut bersifat kronis dan bukan tradisional. 3. Derajat superioritas atau inferioritas itu tidak menunjukkan kecenderungan yang menurun. 4. Keterkaitan unsur superior dan unsur inferior. Contohnya adalah adikatorit, kodrati, Allah, alam semesta, roh, materi, jiwa, dunia badan, kelihatan, dunia indrawi, dunia intelektual, relatif aktual, realitas. Versi dari dualisme yang dikenal secara umum diterangkan oleh Descartes. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regi Prayoga, NIM 2012222091. Saya di sini ingin melanjutkan materinya. Saya akan menjelaskan macam-macam dualisme. Yang pertama, dualisme sosial. Yang kedua, dualisme ekologi. Yang ketiga, dualisme teknologi. Yang keempat, dualisme finansial. Yang terakhir, dualisme regional. Langsung saja. Yang pertama, dualisme sosial adalah suatu pertentangan sistem sosial yang diimpor dalam sistem sosial pribumi yang memiliki corak berbeda. Yang kedua, dualisme ekologi. Dualisme ekologi ditandai oleh perbedaan-perbedaan dalam sistem ekologis. Setiap sistem ekologis tersebut menggambarkan pola-pola sosial dan ekonomi tertentu yang menyatu di dalam dan membentuk suatu keseimbangan internal. Yang ketiga, dualisme teknologi, yaitu suatu keadaan di mana dalam suatu bidang kegiatan ekonomi tertentu digunakan teknologi produksi organisme produksi yang sangat berbeda coraknya. Yang keempat, dualisme finansial menunjukkan bahwa pasar uang dapat dipisahkan ke dalam dua kelompok, yaitu pasar uang yang terorganisir dengan baik dan pasar uang yang tidak terorganisir. Yang terakhir, dualisme regional, yaitu keadaan ketidakseimbangan pembangunan di berbagai daerah dalam suatu wilayah negara. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Nur Aini, NIM 2012222078 dari kelas RSF semester 5. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh dualisme terhadap pembangunan.
Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan berbagai macam dualisme yang terjadi di NSB. Berbagai argumen mengenai akibat buruk dari adanya dualisme tersebut terhadap peluang pembangunan pengembangan masyarakat yang masih menjalankan kegiatan-kegiatan ekonominya. Dengan cara-cara tradisional telah dikemukakan, analisis-analisis tersebut pada dasarnya menunjukkan bahwa berbagai macam dualisme yang ada di NSB, terutama dualisme sosial dan teknologi, telah menyebabkan mekanisme yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya, dan ketidaksempurnaan mekanisme pasar ini selanjutnya akan mengakibatkan sumber daya yang tersedia tidak dapat digunakan secara efisien. Di samping itu, analisis-analisis tersebut menunjukkan pula bahwa penggunaan teknologi yang terlalu tinggi di sektor modern cenderung mempersulit proses perkembangan kesempatan kerja di sektor modern tersebut. Hal ini akan menunjukkan kerumitan masalah pengangguran yang dihadapi dan akan memperbesar jurang pendapatan antara sektor-sektor ekonomi modern dan dengan sektor-sektor ekonomi tradisional. Berbagai corak hambatan yang timbul sebagai akibat dari adanya sifat-sifat dualisme dalam perekonomian yang perkembangannya masih belum begitu tinggi, bersumber dari adanya pengaruh yang masih sangat kuat dari sektor-sektor tradisional terhadap kehidupan seluruh masyarakat dan kegiatan perekonomian. Sebagian besar kegiatan-kegiatan ekonomi dalam NSB yang relatif miskin masih dilaksanakan dengan menggunakan teknik-teknik yang sangat sederhana dan didasarkan pada pola pikir yang masih tradisional pula. Hal yang pertama, teknik-teknik yang sangat sederhana menyebabkan produktivitas berbagai kegiatan menjadi sangat rendah, dan hal yang kedua, pola pikir tradisional menyebabkan usaha-usaha untuk mengadakan perubahan atau pengaruhan sangat terbatas sekali. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.